Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, lebih dari selusin dewa dan pusat kekuatan tertinggi berkumpul bersama. Dan dengan teriakan keras ulat sutra surgawi, semua orang membuka pintu menara 9 surga. Dan ulat sutra memimpin dalam menjara 9 surga. Setelah itu Pan Xiao Xuan, Wu Ming, Raja Iblis, Raja Hantu, Kaisar Dunia Bawah, Xiao Tiandi, Gu Tiandi, Ye Tianling, dan orang kuat lainnya mengikuti dengan cermat dan memasuki 9 surga. Xiao Yan melambaikan tangan pada Xun-Er, Sailin, Yunyun, dan yang lainnya. Kemudian tubuhnya bergetar dan dia jatuh ke 9 surga. Melihat Xiao Yan memasuki Jiu Zhongtian, Liu Xiaohui, Jiu Bai, Huang Punan, dan yang lainnya, ia bisa berdoa dalam hati mereka, berharap bahwa Xiao Yan akan kembali dengan selamat. Mereka tidak memasuki Jiu Zhongtian dengan Xiao Yan, karena mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka hanya bisa mati sia-sia. Segera Jiu Bai, Liu Xiaohui, dan yang lainnya kembali ke benua Qi asal. Huang Punan dan Xiao Xiao kembali ke Pulau Shenhao. Nalan Si dan Nalan Qingsui juga kembali ke keluarga Nalan. Dan Xun-Er, Sailin, Yunyun, Long Jingxuan, Long-Er, Lin-Er, dan lainnya pergi ke domain api yang tak berujung dari dunia 1000 besar. Xiao Yan pernah berkata bahwa mereka harus menunggunya di wilayah api tak berujung, di mana mereka akan menunggu Xiao Yan kembali. Pada saat yang sama di wilayah leluhur bela diri dari dunia 1000 besar, sesosok kurus berdiri dengan bangga di atas gunung Wanren. Dia melihat ke langit, tampak sangat fokus dan bergumam. Apakah ini akhirnya waktu untuk melawan penguasa besar? Aku harap kita tidak akan terlambat. Orang ini adalah penguasa wilayah Wuju, Wuju Lindong. Saat Lindong bergumam pada dirinya sendiri, angin sepoi-sepoi bertiup di udara, dan kemudian sesosok muncul dari angin sepoi-sepoi. Wuju, aku ada di sini. Mu Chen. Mu Chen dengan hormat berkata kepada Lindong. Baiklah, ayo kita pergi. Lindong melambaikan telapak tangannya, dan bersama dengan Mu Chen bergegas ke langit, dan tempat yang mereka tuju adalah menara 9 surga. Di Jiu Zhongtian, aula didirikan, dan kuil emas membentuk kelompok istana yang luas dan megah. Ini adalah menara 9 surga. Di puncak istana tertinggi di menara 9 surga, seseorang pria berambut putih sedang duduk. Ada senyum tipis di sudut mulutnya, dan ekspresi masih malas, dan dia tidak merasakan bahaya yang akan datang sama sekali. Di hadapan lebih dari selusin dewa, dia masih bisa melihat dengan tenang. Pria itu berkulit putih, dengan rambut putih dan alis putih, dan mengenakan jubah seputih salju. Namun wajahnya tidak tua sama sekali, tetapi juga terlihat putih dan mulus, persis seperti kulit seorang gadis muda. Usianya pun terlihat seperti 17 tahun. Yang paling mengejutkan semua orang adalah bahwa penampilan penguasa besar sangat mirip dengan Xiao Yan, kecuali rambut dan alis mereka yang sedikit berbeda. Keduanya hampir identik. Semuanya akhirnya ada di sini. Kalau begitu, silahkan kunjungi menara Jiu Zhongtian dulu. Penguasa besar menyapa semua orang seperti teman lama. Berhenti bicara omong kosong. Semua orang di sini untuk menghancurkanmu hari ini. Wu Ming berteriak dengan marah. Oh, benarkah? Penguasa besar tersenyum malas, melirik ke arah kerumunan, dan tiba-tiba melihat Bing Xin di antara kerumunan. Dia tersenyum dan berkata, kamu juga ada di sini. Aku sangat berterima kasih karena dulu kamu membiarkanku pergi. Bing Xin berkata tanpa ekspresi. Saat itu, aku membuat kesalahan besar dan aku menyesalinya. Hari ini, aku akan mengakhirimu dengan tanganku sendiri. Penguasa besar tersenyum dan berdiri perlahan. Hahaha, pokoknya aku masih ingin berterima kasih. Semua orang bisa mati hari ini, tapi aku akan mengampunimu. Pada saat ini sang penguasa besar tampaknya menjadi inkarnasi dunia dan menjadi pengendali sejati dunia ini. Penguasa tersenyum dan berkata perlahan, ayo bersama-sama. Aku ingin melihat seberapa kuat kalian.
Aku harap kalian tidak mengecewakanku. Tuan, aku di sini untuk melawanmu. Ye Tianling bergegas keluar lebih dulu dan tubuhnya berubah menjadi sambaran petir. Energi yang menakutkan terus-menerus mengaum di sekelilingnya. Reinkarnasi abadi. Sidik jarinya berubah dengan sia-sia dan kekuatan hukum menyelimuti penguasa agung. Penguasa agung tetap tidak bergerak dan ruang di mana dia berdiri tidak rusak sedikit pun. Ekspresi penghinaan muncul di sudut mulutnya. Telapak tangannya perlahan terangkat dan kemudian dia sedikit menekan ke Tianling. Dia meludahkan sebuah kata. Mati. Sebuah kata substansial kematian terbang keluar dari mulutnya dan kemudian kata kematian menjadi lebih besar dan pada akhirnya itu menjadi seukuran kaki gunung. Kata kematian sangat cepat dan secara langsung menghancurkan hukum Ye Tianling. Kemudian secara langsung menembus batas ruang dan waktu mengenai tubuh Ye Tianling. Duar! Dengan ledakan keras, seluruh tubuh Ye Tianling meledak dan berubah menjadi kabut darah yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, Tian Chan, Xiao Yan, Pan Xiao Xuan, dan yang lainnya semua ketakutan. Mereka tidak menyangka penguasa agung begitu menakutkan. Ye Tianling juga adalah dewa tertinggi, tetapi penguasa besar dengan mudah menghancurkan tubuh Ye Tianling. Di tempat lain, daging dan darah Ye Tianling dengan cepat diatur ulang, dan dia langsung mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Ye Tianling memandang penguasa besar dan berteriak kepada yang lainnya. Semuanya bersatu dan hancurkan dia. Yang lain setuju dan kerumunan itu bubar menyerang penguasa agung dari segala arah pada saat yang bersamaan. 10 arah diam. Pan Xiao Xuan memberikan raungan ringan dan raungan di sekitarnya dengan cepat dimusnahkan, berubah menjadi kekacauan dan menyebar ke arah penguasa besar. Alam iblis 9 surga. Raja iblis mengeluarkan raungan. Energi iblis melonjak dan semburan cahaya magis yang menakutkan melonjak di udara, menembak ke arah penguasa besar dengan luar biasa. Tertinggi abadi. Dengan suara dari dewa laut, langit tiba-tiba bersinar dan cahaya ribuan dewa laut tiba-tiba meledak, melonjak ke arah penguasa besar. Di bidang ulat sutra, akulah rajanya. Ulat sutra surgawi bergegas pergi dengan ganas dan ulat sutra surgawi yang luar biasa menyelimuti penguasa besar satu demi satu. Pada saat yang sama, Xiao Yan, Wu Ming, Bing Xin, Dewa Hantu, Kaisar Dunia Bawah, Ye Tianling, Xiao Tiandi, Gu Tiandi, Yao Tiandi, dan yang lainnya juga menembakkan pada saat yang sama. Mereka tahu bahwa penguasa besar itu menakutkan, jadi begitu mereka muncul, mereka meluncurkan serangan terkuat mereka. Kekuatan hukum melintasi udara, terus-menerus melapis. Ruang ini telah benar-benar hancur, berubah menjadi kekacauan yang gelap. Baiklah, bagus sekali. Ini sedikit menarik. Merasakan pukulan terus-menerus di udara, penguasa agung menunjukkan senyum yang telah lama hilang di pipinya dan memujinya. Setelah mendengarkan kata-kata penguasa, semua orang yang hadir tidak bisa menahan perasaan marah dan tidak berdaya. Semua orang bekerja keras untuk menyerangnya dan dia tampaknya menikmatinya. Baiklah, ini saatnya aku melatih otot-ototku. Jadi, ayo kita pemanasan dulu. Penguasa besar tersenyum dan seluruh orang menjadi ilusi. Mari kita mulai denganmu. Tawa kecil terdengar dari telinga Wu Ming. Wu Ming terkejut. Rasa dingin melonjak dari lubuk hatinya dan seluruh tubuhnya langsung dingin. Penguasa diam-diam muncul di belakang Wu Ming dan kemudian telapak tangannya terbanting. Bang! Dengan suara keras, seluruh tubuh Wu Ming hancur. Pada saat berikutnya, penguasa besar telah muncul di depan Raja Iblis dan kemudian dengan momentum paling arogan, dia langsung melanggar hukum iblis dan meninju tubuh Raja Iblis. Bang! Tubuh Raja Iblis meledak. Segera setelah itu, penguasa besar mengalir dengan cepat. Kemanapun dia pergi, ada serangkaian ledakan di udara. Dewa Laut, Ye Tianling, Xiao Tiandi, Gu Tiandi, Yao Tiandi, Ju Tiandi, Tian Tiandi. Yang lain dihancurkan oleh penguasa besar satu demi satu. Xiao Yan menggenggam telapak tangannya dan Panlong perlahan muncul di tangannya. 23 jenis api yang berbeda bergegas keluar dan berubah menjadi 23 jenis naga api, terjalin erat di sekitar tubuh Xiao Yan.
Di dahi Xiaoyan tanda dewa penciptaan menyala dengan cepat dan kemudian cahaya keemasan bersinar keluar dari tubuh Xiaoyan. Pakaian suci Bingxin. Pada saat ini Bingxin mengeluarkan raungan dan pakaian suci seperti kristal es dengan cepat menutupi tubuhnya. Bingxin mengepalkan telapak tangannya dan pedang Jiutan Suanyi dikeluarkan dari tangannya. Bunuh! Xiaoyan berteriak keras. Dia memegang panlong dan menyerbu ke arah penguasa besar. Naga melingkar bangkit, langit dan bumi mati. Xiaoyan menebas dengan kapaknya dan seluruh Jiu Zhongtian langsung terbelah menjadi dua bagian. Cahaya yang menyilaukan dari naga melingkar melesat dengan panik di dunia ini, berubah menjadi naga emas yang tak terhitung jumlahnya, mengaum ke arah penguasa besar. Meskipun penguasa besar kuat dan memiliki nasib baik, tidak mungkin baginya untuk tetap acuh tak acuh di hadapan kekuatan Dewa Panlong untuk menghancurkan langit. Penguasa besar mengangkat telapak tangannya dan tangan penghancur dunia yang sangat besar ditinju olehnya dan menyambut pukulan keras Panlong. Buar! Suara keras yang tak terlukiskan bergema dengan sia-sia. Gelombang energi yang menakutkan menjadi gila dan liar. Gelombang cahaya energi yang tak terlukiskan menyapu Wuming, Raja Iblis, Raja Hantu, Dewa Laut, Xiao Tiandi, Gu Tiandi, dan lainnya yang baru saja menyelesaikan kebangkitan. Wuming dan yang lainnya semua terkejut. Di depan penguasa, mereka merasakan ketidakberdayaan. Bunuh! Semua orang berteriak. Pan Xiaoshuan, Wuming, Dewa Laut, dan yang lainnya menyerang penguasa agung. Tapi penguasa besar tidak memperhatikan serangan orang banyak. Dia datang ke arah Xiaoyan dengan santai. Dengan menekan telapak tangannya, paksaan yang menakutkan tiba-tiba meledak. Jangan sakiti Xiaoyan. Melihat Xiaoyan dalam bahaya, Bingxin bahkan tidak memikirkannya. Tubuhnya gemetar dan dia muncul tepat di depan Xiaoyan. Bang! Bingxin diblokir di depan Xiaoyan dan telapak tangan penguasa besar memukul Bingxin dengan kuat. Wajah Bingxin langsung menjadi pucat, ekspresi kesakitan muncul di wajahnya dan seteguk darah tiba-tiba menyembur keluar. Hati es! Mata Xiaoyan terbelah, dia mendesis. Dia mengambil Bingxin yang hancur di tangannya dan Panlong di sisi lain segera menebas ke arah penguasa besar tanpa ampun. Buam! Dengan suara keras, cahaya naga melingkar benar-benar menabrak tubuh penguasa besar. Bingxin, bagaimana keadaanmu? Xiaoyan bertanya dengan prihatin. Bingxin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku baik-baik saja. Saudara Yan, apakah kamu tidak marah padaku? Xiaoyan lalu berkata dengan marah. Aku sangat marah. Mengapa kamu berdiri di depanku, terlepas dari bahayamu sendiri? Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang harus aku lakukan? Bingxin tersenyum bahagia. Dia lalu berkata, jika aku bisa mati dalam pelukanmu, aku akan merasa sangat bahagia. Xiaoyan berkata dengan marah, jangan konyol, aku tidak akan mati, dan kamu juga tidak akan mati. Kita semua harus baik-baik saja. Bingxin tersenyum. Iya, kita semua harus baik-baik saja. Melihat Bingxin baik-baik saja, Xiaoyan merasa lega dan kemudian dia memegang Panlong di tangannya dan menyerang penguasa besar bersama dengan Bingxin. Di hadapan lebih dari selusin dewa, dia masih tenang dan tidak merasakan tekanan sedikit pun. Lebih dari selusin dewa dan orang kuat tertinggi terus bermain satu demi satu, tetapi penguasa besar tidak takut pada kekuatan hukum apapun, kecuali naga melingkar milik Xiaoyan. Kedua belah pihak terus bertarung dengan sengit dan penguasa besar terus menghancurkan tubuh satu persatu. Ribuan dunia, aku adalah penguasa, bantu aku sekarang. Penguasa besar itu berteriak di langit dan saat perang berlanjut, dia telah kehilangan kesabaran aslinya dan mulai menjadi ganas. Matilah! Penguasa besar berteriak dengan keras. Tubuhnya bergetar dan dia muncul tepat di depannya Tianling dan kekuatan dewa yang besar dan agung tiba-tiba meledak. Dengan ledakan keras, tubuh Tianling langsung hancur, berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Pada saat berikutnya, Tianling dengan cepat mengatur ulang tubuhnya dan dibangkitkan. Selama kesadaran spiritualku masih ada, aku tidak akan mati atau hancur. Apa yang bisa kamu lakukan padaku?
Ye Tianling mencibir dengan keras. Dengan lambaian telapak tangan penguasa, langsung melepaskan ledakan kekuatan suci menghancurkan tubuh Ye Tianling lagi. Kali ini tanpa menunggu Ye Tianling untuk bersatu kembali dengan tubuhnya, penguasa besar menembak lagi, dan cahaya dewa yang menyilaukan meletus dari telapak tangannya, langsung menyelimuti tubuh Ye Tianling yang rusak. Segera tubuh Ye Tianling dengan cepat meleleh dan dimusnahkan dalam kehampaan. Satu generasi, Ye Tianling telah benar-benar terbunuh dengan cara ini. Setelah menyelesaikan Ye Tianling, penguasa besar bergerak dan bergegas langsung ke Raja Hantu. Raja Hantu melambaikan telapak tangannya dengan keras dan hukum yang kuat secara paksa ditinju olehnya. Namun penguasa besar benar-benar mengabaikan serangan kekuatan hukum Raja Hantu dan bola cahaya keemasan di telapak tangannya segera meledak ke arah Raja Hantu. Duar! Tubuh Raja Hantu hancur dan di bawah aksi bola cahaya keemasan, tubuh Raja Hantu dan kesadaran spiritual dengan cepat dimusnahkan di udara. Penguasa dari satu generasi alam hantu benar-benar dibantai. Dengan cara ini penguasa besar melancarkan pembunuhan besar-besaran, satu demi satu yang disebut dewa tertinggi, abadi, dan tidak dapat dihancurkan dengan mudah dipenggal oleh penguasa besar satu demi satu. Ye Tianling, Raja Iblis, Raja Hantu, Kaisar Dunia Bawah, Wu Ming, dan orang lainnya berturut-turut dibunuh oleh penguasa besar. Hanya Xiao Yan, Pan Xiao Xuan, Bing Xin, Dewa Laut, Burning Demon, Xiao Tiandi, Gu Tiandi, Yao Tiandi, Tian Tiandi, Ju Tiandi yang tersisa di tempat kejadian. 5 kaisar surgawi bersatu. Xiao Tiandi berteriak keras dan segera bergabung dengan Gu Tiandi, Tian Tiandi, Yao Tiandi, Ju Tiandi menjadi satu, Tiandi baru. Kaisar surgawi yang baru ini untuk sementara dapat disebut kaisar surgawi penciptaan karena kekuatan kaisar baru telah mencapai alam ciptaan tertinggi. Kaisar penciptaan terbang menuju penguasa besar dan keduanya segera memulai pertempuran yang sangat sengit. Saat kedua belah pihak bertarung, Xiao Yan juga mulai bereaksi. Segel di tangannya berubah dengan mempesona. Atas nama Kaisar Yin, aku memerintahkan semua api di dunia ini untuk datang dan membantuku. Atas nama Kaisar Yin, aku akan memulai formasi pemanggilan 5 elemen dan memerintahkan 5 elemen berada antara langit dan bumi untuk datang dan membantuku. Atas nama Kaisar Yin, aku memerintahkan pikiran semua makhluk untuk datang dan membantuku. Satu demi satu teriakan keras seolah berpergian melalui ruang dan waktu, bergema di setiap sudut benua Daoki, benua Ki Asal, dunia Dakian, dan benua lainnya. Semuanya terdengar jelas. Pada saat teriakan Xiao Yan jatuh, lingkaran emas yang sangat besar muncul di atas kepala Xiao Yan. 23 jenis api yang berbeda terbang ke udara, jatuh ke dalam lingkaran sihir, dan segera berubah menjadi teratai api seukuran telapak tangan. Api dari 9 langit dan 10 bumi dari ribuan benua telah meninggalkan benua mereka satu demi satu, terbang ke formasi besar 9 surga, dan bergabung dengan lotus api. Karena semakin banyak api bergabung menjadi lotus api menjadi lebih besar dan pada akhirnya menjadi sangat besar. Pada saat yang sama api yang berbeda, logam yang berbeda, kayu yang berbeda, air yang berbeda, dan tanah yang berbeda antara langit dan bumi mengalir ke dalam formasi besar Jiu Zhong Tian, membentuk teratai berwarna-warni dari 5 elemen dalam formasi besar. Dan pikiran semua makhluk antara langit dan bumi terus-menerus bergegas ke formasi besar dari berbagai alam, membentuk lotus besar kekuatan pikiran. Menghancurkan teratai api, teratai 5 elemen, dan teratai kekuatan pikiran membentuk bentuk segitiga dalam barisan besar. Ketiganya menjadi lebih besar dan energi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Melihat ini kulit penguasa besar berubah. Dia mulai bergegas menuju formasi besar, ingin menghancurkan sebelum formasi selesai, tapi dia dengan kuat terjerat oleh kaisar penciptaan. Pergi ke neraka. Penguasa besar sangat marah dan mulai menyerang kaisar penciptaan dengan panik. Di bawah serangan gila penguasa agung, kaisar penciptaan surgawi tidak dapat menanggungnya dan tubuhnya langsung dihancurkan oleh penguasa agung. Kaisar surgawi penciptaan yang tubuhnya hancur tidak memilih untuk mengatur ulang tubuhnya, tetapi bergabung ke dalam formasi besar di atas kepala Xiao Yan. Aku akan menyerahkan hidupku untuk kebenaran. Xiao Yan, terserah padamu untuk mengalahkan penguasa besar.
Pada saat ini Penmo mengeluarkan raungan dan segera bergegas ke formasi besar di atasnya. Dewa Laut dan Pan Xiaoshuan juga bergegas ke formasi besar tanpa ragu. Satukan kekuatan semua makhluk hidup untuk menciptakan teratai ciptaan, ucap dari Lindong. Xiaoyan menjadi serius, sidik jari berubah dengan sia-sia, dan segera lotus api pemusnah, lotus 5 elemen, dan lotus makhluk hidup dalam formasi besar dengan cepat bergabung bersama. Segera lotus ciptaan yang sangat besar berhasil digabungkan. Penguasa, pergi ke neraka! Xiaoyan meraung keras, dan dengan lambaian telapak tangannya, teratai api penciptaan menyapu kehampaan dan menembak ke arah penguasa besar. Bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu bersamaku. Penguasa besar menunjukkan ekspresi heran. Dia segera datang tepat di depan Xiaoyan. Pada saat ini teratai penciptaan telah menjarah dan menelan keduanya dalam sekejap, kemudian meledak. Xiaoyan! Bingxin menjerit kesakitan bersamaan dengan ledakan lotus penciptaan, seperti ledakan besar alam semesta. Gelombang cahaya energi yang dahsyat menyapu seluruh Jiu Zhongtian dalam sekejap. Hanya dalam sekejap, Jiu Zhongtian benar-benar hancur dan berubah menjadi kekacauan yang gelap. Suara keras gemuruh terus bergema, badai energi yang sangat menakutkan mengamuk di udara. Pada saat teratai penciptaan meledak, Bingxin langsung meledak dan terbang ke tepi Jiu Zhongtian sebelum berhenti. Gelombang cahaya energi terus meledak, merambat ke segala arah, dan gelombang cahaya yang menyilaukan menggulung gelombang. Dalam ledakan energi, sosok penguasa dan Xiaoyan menembak kedua arah. Penguasa besar itu langsung jatuh ke dalam kekacauan dan menghilang. Dan Xiaoyan terbang mundur ke arah Bingxin. Bingxin mengambil Xiaoyan langsung di tangannya dan melihat bahwa Xiaoyan terluka parah. Darah menetes dari hatinya dan ada lubang besar berdarah di hatinya. Hatinya digali secara paksa oleh penguasa besar. Meskipun dia tidak mati secara langsung, aura hidupnya sangat lemah dan dia bisa mati kapan saja. Kakak Yan! Kakak Yan! Kakak Yan bangun! Bingxin berteriak, tapi mata Xiaoyan tertutup rapat dan tidak ada respon sama sekali. Bingxin panik sejenak, air mata mengalir di wajahnya. Rasa sakit yang menusuk jantung melonjak dari tubuh hatinya. Tubuh Xiaoyan berangsur-angsur menjadi dingin dan napas vitalnya terkuras dengan cepat. Bingxin memeluk tubuh Xiaoyan, rasanya seperti keabadian. Kakak Yan, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu mati. Bingxin berkata dengan tegas, lalu mengangkat tangannya dan menghantam jantungnya, menarik keluar hati seorang dewi. Bingxin perlahan memasukkan jantungnya ke dada Xiaoyan, lalu menyentuh hati Xiaoyan dengan telapak tangannya, dan luka di hati Xiaoyan sembuh secara ajaib. Bingxin? Xiaoyan perlahan membuka matanya dan melihat luka di tubuh Bingxin. Dia sudah tahu apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Bingxin, kenapa kamu begitu bodoh? Xiaoyan mendesis kesakitan. Bingxin tersenyum dan berbaring di pelukan Xiaoyan dengan senyum bahagia di wajahnya. Xiaoyan, bisa mati dalam pelukanmu adalah kebahagiaan besarku. Wajah Bingxin penuh dengan kebahagiaan. Kakak Yan, kamu harus selalu mengingatku. Jangan lupakan aku. Ingatlah aku seumur hidupmu. Kamu harus selalu mengingatku. Kamu berhutang 2 hati padaku. Bisik dari Bingxin. Aku akan mengingatmu selamanya, karena kamu adalah hatiku, ucap dari Xiaoyan dengan marah. Itu benar, aku adalah hatimu. Jika kamu ingin menyingkirkanku, kamu tidak bisa menyingkirkanku. Bingxin tersenyum senang. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku tetap mencintaimu. Aku akan tetap mencintaimu. Sayangnya, tidak ada kehidupan setelah kematian. Setelah mengatakan ini, tubuh Bingxin berubah menjadi sedikit cemerlang dan kemudian bergabung dengan tubuh Xiaoyan. Kemudian suara lembut terdengar di hati Xiaoyan. Kakak Yan, aku tidak hanya memberimu hatiku, tetapi aku juga memberimu tubuhku. Ini bagus. Kita akhirnya bisa bersama selamanya. Tidak pernah berpisah. Bingxin meninggalkannya selamanya. Xiaoyan tidak bisa menerima kenyataan untuk sementara waktu. Dia berdiri tak bergerak dalam kehampaan. Lalu,
Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.